kiai Memun, kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusyuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusyuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener diri sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gedhe murtad saking khusyuke. Ora ono dosa cilik, kabeh dosa gedhe. Mergo dosa bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wes entek khusyuk wong Khawarij. Ora ono wong khusyuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusyuke duwe akibat Ali yo darani salah, Muawiyah yo darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dene mau klunak-klunak ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertun. Iku Khawarij, ngono jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, grup-grup istighosah mbok gawe sekolah. Saelek-eleke partai. Saelek-elek ormas yo sering gerakno masa nganggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-kluk. No. Itu ning ngene madrasah dhewe, nek gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mok sapi kuruwen. Iku go pondasine tok ora cukup. Go pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, umpama niat gawe masjid lho. Dadi ana pondasine tok tapak gede tok ora ngarah cukup. Ada sing rapati sholat lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah boko duit subhat boko haram abang boko hijau bos. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalo darai Ali yang ngalalo darai Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para pembunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar sih. Saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di desa yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah, asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bagi kaum muslimin, wa man sadza fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawi ma'al jamaah wa man sadza fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadza fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahan Muhammadiyah. Nggak ada madrasah, ada turutan, ada agar penceng, jasanya wong NU. Ada sekolahan sing iso bersaing dengan non muslim, wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu lebih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih. Sing tenggene japos bodone bodoh kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah, sampai takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir. Katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian minten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasa mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep
Kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat wajib rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Nah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok. Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahan Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al-mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bons. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kabundut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Semelairno kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semua macam-macam pokoknya kayak orang Indonesia saiki. Dan buatan daerah-daerah itu mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzhab al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abdul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat saudara di ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Bisa enti tabiin Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebabnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamane itu Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah ada Asy'ari atau Matu. Ya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau ini Indonesia ditarik ahli sunnah sapa ya Narayan ya Muhammad dia. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Ya. Dalam seminar-seminar OI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso kok ini sarungan keturunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Repot kan? Akhirnya secara global juga tarif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek Syiah sing wani Amerika, itu tarif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, oleh dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti di presideni sah Iran. Sah Iran itu Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng ambek monarkine Khomeini mbek ahli syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika. Oh